Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Kalista Hoeronisa, Novita Lestari Indah, Lala Alvina Mutiara Sidik, Elis Nurul Ikhlas, dan Sabda Hudayansyah akan menjelaskan tentang materi pemeriksaan diagnosa kehamilan dan TORCH. Materi yang pertama yaitu akan dibacakan oleh Novita Lestari Indah. Kepadanya dipersilahkan. Untuk TORCH, singkatan dari toxoplasmosis, yang O, odor infection, yaitu sipilis, varicella zoster, parvovirus B19, listerosis, dan Coxsackie virus. Yang R dari singkatan dari rubella, C dari cytomegalovirus, H dari herpes simplex virus 2, hepatitis B juga termasuk ke dalam odor infection, tetapi virus hepatitis B besar dan tidak dapat melewati plasenta sehingga tidak dapat menginfeksi janin. Kelompok yang rentan yaitu diantaranya ada janin dalam kandungan, manusia dengan defisiensi sistem imun, HIV, AIDS, pengobatan kortikosteroid, wanita hamil, dan pengobatan anti kanker. Ookista perkawinan makro dan mikrogamet terjadi dalam sel usus kucing, diekskresi dalam tinja kucing, berisikan sporozoid, bersarang dalam tanah dan tumbuhan atau sayuran, tahan hingga 1 tahun. Tahan terhadap desinfektan, kekeringan, dan pembekuan. Mati bila dipanaskan 70 derajat Celcius dalam 10 menit. Penularannya yaitu menelan ookista seperti dalam manusia, hewan, unggas, dan rodent. Bentuk pertama yaitu ookista atau perkawinan makro dan mikrogamet. Di sini ada gambarnya, Toxoplasma gondii. Bentuk kedua yaitu ada Toxoplasma gondii, yaitu tropzoid atau tashizoid, sangat infektif, memperbanyak diri secara aseksual, berada dalam host intermediate. Berikut ini ada contoh siklus kehidupan dari toksoplasma. Ada bermacam-macam. Untuk yang selanjutnya ada siklus eksoenterik dalam inang heterolog atau selain kucing. Yang ketiga ada siklus eksoenterik dalam inang heterolog atau manusia. Gejala klinisnya yaitu kebanyakan asimptomatik, limfadenopati atau cervical suboccipital, supraklavikular, inguinal, dan aksilar. Kelelahan kadang disertai panas, sakit kepala, nyeri otot, nyeri tenggorokan, hepatosplenomegali. Gejala klinis infeksi kongenital yaitu kasus ringan asimptomatik, trias, hidrosefalus, korioretinitis, dan kalsifikasi intrakranial. Yang ketiga ada ubun-ubun cembung. Yang keempat ada pada kasus sebat, hidrops fetalis. Yang selanjutnya ada manifestasi lambat dengan korioretinitis, strabismus, kebutaan, hidrosefalus, mikrosefalus, gangguan psikomotor, retardasi mental, epilepsi, dan ketulian. Transmisi kongenital ditunjukkan dengan adanya parasit dalam plasenta. Dengan ciri-ciri tidak terjadi pada infeksi kronis, infeksi saat hamil 26%, 25/97, infeksi di luar kehamilan 2%, 2/2015, 115. Klinis sulit karena asimptomatik atau dan tidak spesifik. Serologis, deteksi IgM dan IgG. IgM positif, IgG positif atau negatif, infeksi akut, IgM negatif, IgG positif, infeksi kronis, aviditas rendah, infeksi akut. Isolasi parasit sulit dan lama, identifikasi dengan PCR. Untuk antibodi anti-toksoplasma ada pada gambar. Toksoplasmosis kongenital, diagnosis
prenatal, gejala klinis ibu hamil tidak spesifik, limfadenopati, demam, kelelahan. Ultrasound, kalsifikasi intrakranial janin, ukuran kepala lebih besar dari seharusnya, serologis, deteksi IgG dan IgM dan aviditas. Amniocentesis, deteksi parasit dengan PCR. Chordocentesis, deteksi IgG dan IgM. Diagnosis postnatal, klinis hidrosefalus, serologis darah tali pusat, IgG dan IgM. Untuk strategi pengobatannya, contoh sampel 1 awal kehamilan trimester 1, 10-12 minggu, IgG positif dan IgM negatif, pasien imun 45%, IgG positif dan IgM positif, infeksi akut 5%, atau infeksi lama dengan residu IgM. Periksa aviditas rendah, infeksi kurang dari 4 bulan, obati. Jika tinggi, infeksi lebih dari 4 bulan. IgG negatif dan IgM positif, retest tiap 2-3 minggu. Hasil tetap unspecified IgM, IgG positif, infeksi akut, obati. Untuk pencegahan toksoplasma pada wanita hamil, yaitu bisa dilakukan screening, lalu profilaksis, dan pengobatan. Penanganannya, tujuan menurunkan insidensi dan derajat kelainan kongenital. Jenis obat sulfonamida, sulfodiazin, sulfapirazin, sulfametazin, dan tripel sulfa, spiramisin, pirimetamin. Yang selanjutnya itu ada pengobatan. Yang pertama, pirimetamin bersifat teratogenik untuk kehamilan trimester 2 lebih dari 14 minggu. Dosisnya 15 mg per M2 per 2 hari. Maksimal 25 mg per hari. Diberikan tiap 3-4 hari sekali. Yang kedua itu ada sulfa. Dosisnya 50-100 mg per kg BB per hari. Kombinasi pirimetamin dengan sulfa. Yang selanjutnya yaitu ada pencegahan. Yang pertama, cuci tangan sebelum makan, hindari makanan setengah matang atau daging, telur, atau makanan lainnya. Terus sayur harus dicuci dan buah yang dimakan mentah harus dikupas. Talenan, piring, pisau harus dicuci dengan sabun. Wanita hamil yang ingin berkebun, tanaman, bunga, dan lain-lain harus pakai sarung tangan. Jangan biarkan kucing berkeliaran, beri makan dengan makanan yang dimasak. Wanita hamil jangan kerja di lab yang potensial. Screening darah untuk donor, pendidikan kesehatan pada wanita hamil termasuk penularan, pencegahan, dan penanganan toksoplasmosis. Selanjutnya, congenital rubella. Rubella virus teratogenik, congenital rubella syndrome atau CRS terjadi sejak epidemik rubella US tahun 1964. Janin beresiko CRS hanya selama infeksi primer. Possibility infeksi janin terjadi pada 4 minggu setelah konsepsi 61%, 5-8 minggu, 26%, 9-12 minggu, 8% setelah 12 minggu, kurang dari 5%. Congenital rubella syndrome, abnormalitas yang paling sering terjadi pada infeksi trimester 1, hearing loss 60% sampai 755%, age defect 50-90%, heart disease 40-85%, psychomotor retardation 25-40%. Abnormalitas lainnya IUGR, hepatosplenomegali yang jarang terjadi yaitu trombositopeni dan meningoencephalitis. Selanjutnya pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik adalah
pemeriksaan tubuh untuk menentukan adanya kelainan-kelainan dari suatu sistem atau suatu organ tubuh dengan cara melihat atau inspeksi, meraba atau palpasi, mengetuk atau perkusi, dan mendengarkan atau auskultasi. Pemeriksaan fisik dibagi menjadi dua. Yang pertama pemeriksaan antropometri, yang kedua pemeriksaan head to body. Selanjutnya ada pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan ini meliputi tes urin dan tes darah. Kedua tes ini sama-sama mencari adanya HCG di dalam sampel yang diambil. Perbedaannya, tes darah dilakukan di rumah sakit, sedangkan tes urin bisa dilakukan sendiri di rumah. Pemeriksaan diagnosis adalah penilaian klinis tentang respon individu, keluarga, dan komunikan terhadap suatu masalah kesehatan dan proses kehidupan aktual maupun potensial. Hasil suatu pemeriksaan lab sangat penting dalam membantu diagnosa, memantau perjalanan penyakit, serta menentukan prognisa. Karena itu perlu diketahui faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan lab. Yang pertama ada tes darah, dapat dilakukan sekitar 10 hari, lebih sensitif. Lalu ada dua jenis tes darah untuk memeriksa kehamilan, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Untuk tes darah dapat mendeteksi HCG lebih awal daripada tes urin. Tes darah dapat mendeteksi kehamilan sekitar 6-8 hari setelah terjadi ovulasi dan tidak beresiko terhadap bayi. Yang selanjutnya ada tes urin, di mana untuk mengetahui kadar HCG, yaitu suatu hormon yang dihasilkan embrio saat terjadinya kehamilan yang akan meningkat dalam urin dan darah seminggu setelah konsepsi. Mudah dan sederhana, dapat dilakukan sendiri, paling lazim digunakan. Bentuk alatnya test pack ada dua macam, yaitu strip dan kompak. Bentuk strip harus dicelupkan ke urin yang telah ditampung atau disentuhkan pada urin sewaktu BAK. Kemunculan satu atau dua garis mengisyaratkan test pack tersebut dilakukan dengan benar karena test pack mendapatkan urin yang cukup. Jika garis pertama sudah muncul, kemunculan garis kedua menyatakan seseorang hamil. Untuk melalui pemeriksaan darah bisa diketahui kadar zat dalam darahnya, golongan darah, dan fakti resus ibu, infeksi akibat TORCH, penyakit lain seperti HIPB, sipilis, bahkan AIDS atau HIV. Untuk pemeriksaan penunjangnya ada pemeriksaan USG, ada pemeriksaan ronsen, dan pemeriksaan kardiotografi. Kerja tes kehamilan ini yaitu alat tes kehamilan mendeteksi hormon yang ada di dalam urin atau darah ketika seseorang perempuan sedang hamil. Hormon yang sering disebut dengan hormon kehamilan ini adalah HCG atau Human Chorionic Gonadotropin. HCG ini diproduksi oleh plasenta dan hormon ini ada dalam tubuh ketika sel telur yang telah dibuahi menempel ke rahim. Hal ini terjadi sekitar 6 hari setelah hubungan seksual, tetapi pada beberapa perempuan lamanya bisa lebih dari 6 hari. Kadar HCG akan meningkat secara drastis seiring dengan bertumbuhnya janin. Di sini ada contoh gambar dari USG transabdominal dan gambar USG transvaginal. Nah, ini untuk hasilnya dapat dilihat pada gambar tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.